Menata kehidupan. Buah karya Endin Sas. Sejak kecil, aku diajarkan berperilaku. Itu yang tidak dapat aku melupakannya. Aku diajarkan mengenali diri. Aku diajarkan budi pekerti. Aku diajarkan berpikir. Aku diajarkan mengenal roh. Aku diajarkan arti cahaya. Pun masih aku dididik untuk mengenal Tuhan. Kini baru terbuka apa yang sudah aku kenali. Pandemi belum usai. Petani terus menanam. Kapitalis gencar berbisnis. Nelayan terus mengais. Tak ada yang salah jika aturan itu teratur. Hidup mesti gundah. Hidup harus resah. Hidup jangan terlena. Hidup hanya sementara. Selayaknya hidup sehat tak binasa. Jakarta, 18 Agustus 2022. Saya Dian Ayu Yuliati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Suci Lestari, mahasiswi Stika Surya Global Yogyakarta. Teman-teman semuanya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang COVID. COVID itu masih ada, teman-teman. COVID itu belum usai. Jadi teman-teman semuanya yang melihat video ini, teman-teman, harapan dari saya itu tetap menggunakan protokol kesehatan, dan teman-teman itu harus melaksanakan vaksin gitu, vaksinasi. Karena pentingnya menjaga protokol kesehatan itu ya sangat penting untuk diri kita gitu, maupun keluarga gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan masker terus kita terdampak COVID, otomatis kita yang bolak-balik ke rumah, atau kita yang sering di rumah dan ada beberapa keluarga, adik, kakak, bahkan cucu, kakek, nenek gitu ya, yang mungkin saja terkena dampaknya dari kita. Jadi teman-teman, jika kita tidak menggunakan masker, maka akan berdampak ke semuanya gitu, tidak hanya ke diri kita tapi ke orang-orang sekitar kita gitu. Nah, ketika kalian terkena COVID gitu, ketika sudah merasakan gejala COVID, jangan sampai ya teman-teman, itu kalau misalnya kalian batuk tidak boleh menggunakan tangan, tidak boleh menggunakan telapak tangan, tapi menggunakan siku gitu ya. Nah, baik teman-teman, kita lanjut saja untuk
terkait vaksinasi gitu. Pada tahun 2021 kemarin saya terkena COVID dan tidak diperbolehkan melakukan vaksinasi terlebih dahulu gitu. Aturan yang sebelumnya itu 6 bulan, akan tetapi dipermudah lagi oleh Kemenkes, itu aturannya menjadi 3 bulan gitu, karena mungkin melihat dari perkembangan COVID itu sendiri gitu ya. Nah, pada tahun selanjutnya alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi relawan vaksin bersama teman-teman relawan di daerah istimewa Yogyakarta gitu. Jadi kita tahu perkembangan masyarakat yang sudah vaksin atau belum gitu, dan masyarakat yang tidak diperbolehkan untuk vaksin itu kenapa, dan kita itu mengetahui gitu. Kalau misalnya masyarakat yang tidak diperbolehkan untuk vaksin itu kenapa? Karena ada beberapa penyakit yang menunjang atau yang tidak diperbolehkan untuk divaksinasi gitu kan, ada beberapa juga ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kita mau vaksin itu ada screeningnya, dan itu ada keterangan penyakit-penyakit apa saja yang tidak diperbolehkan untuk vaksinasi gitu, maka diperbolehkan. Nah, manfaat vaksinasi itu apa sih teman-teman gitu? Ini juga perlu dibahas, bahwasanya manfaat vaksinasi sendiri yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang manfaat dari vaksinasi. Yang pertama yaitu untuk merangsang sistem kekebalan tubuh kita gitu. Nah, biasanya orang-orang itu ngomongnya gini, kalau misalnya udah vaksin gitu, Pak udah vaksin Pak, atau Bu udah vaksin Bu, udah untuk apa? Agar badan kita itu kebal Mbak gitu, biasanya kalau ditanya ya orang-orang awam gitu. Nah, yang kedua yaitu untuk mengurangi resikonya terjadinya penularan COVID-19 gitu. Dan yang ketiga itu ketika kita tertular COVID-19 maka dampaknya itu tidak terlalu berat gitu. Dan yang terakhir yaitu untuk mencapai imunitas yang baik gitu. Nah, teman-teman di sini kita penting sekali untuk melaksanakan vaksinasi karena untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita gitu ya teman-teman. Mungkin itu